Kehidupan adalah sebuah perjalanan yang penuh akan pilihan. Turun-temurun diwariskannya kehidupan dan nilai-nilai luhur. Tidak sekedar kalah dan menang. Ini tentang memberi warna dan kebahagiaan. Bermain bersama membawa kami menjadi satu kesatuan. Bermain semasa kecil membawa kami berani untuk bermimpi. Berkumpul dan bermain bersama adalah keseharian kami. Seperti yang saat ini teman-teman perempuan mainkan. Permainan tradisional ini awalnya diperkenalkan oleh orang tua kami. Pela, kita main mas-masan yuk. Pela. Woi, Pela, kita main mas-masan yuk. Ya. Dikenal sebagai negeri yang kaya dengan alam dan budayanya, kearifan lokal Indonesia tidak hanya berbentuk kerajinan saja, namun juga tergambar melalui berbagai permainan tradisional. Tak terkecuali di desa kami. Yaudahlah yuk, kita main di situ aja. Ayo. Ntar aku bagikan koin. Satu orang satu ya koinnya. Nah. Nah, dah. Yuk cari kayu. Bella cari kayunya. Yuk, mana ya kayunya? Sekerung, begitu kami menyebutnya di daerah sini. Permainan ini cukup digemari oleh anak-anak perempuan karena cara bermainnya yang mudah dan tidak membutuhkan energi yang banyak. Cara bermainnya adalah membentuk suatu lingkaran di tanah, lalu mencari potongan-potongan rotan atau kayu dan sebilah ranting sebagai media bermainnya. Belum. Potongan rotan ini ditanam pada area lingkaran yang telah dibuat searah jarum jam. Kami berpindah mencari potongan ranting yang ditanam dalam tanah. Boy, kamu sudah galau? Sudah. Udah yuk kita cari. Ya, udah yuk.
Pemenang permainan ini ditentukan berdasarkan kelompok yang paling banyak mengumpulkan potongan rotan dari kelompok lawan. Yeay, dapat! Kalian tidak sekedar bermain, kalian sedang belajar dengan bermain. Begitu pesan orang tua kepada kami. Yeay, dapat lagi! Woi, Tela balik kita lah hujan. Jadi aku menang 2 ya. Ya. Alih-alih tentang menang, ternyata permainan tradisional sepeninggalan nenek moyang menjadi bekal kami di kemudian hari. Tumbuh dan hidup di pedesaan membiasakan kami untuk menghabiskan waktu bermain di alam terbuka, membuat kami bebas bereksplorasi dan berimajinasi. Sepulang sekolah, kami terbiasa berkeliling mencari kayu bersama teman-teman lain. Beragam aktivitas lahir dari kebiasaan ini. Salah satunya permainan eket pun pisang. Dalam bahasa Rejang memiliki arti rakit pohon pisang. Permainan eket pun pisang dibuat dari beberapa batang pisang yang dipotong dengan ukuran yang cukup panjang. Kemudian batang pisang tersebut ditusukkan dengan kayu atau bambu agar batang pisang tersebut bisa menyatu dan menjadi alas saat bermain. Setelah dirasa sudah cukup kuat untuk dibawa ke air, kami membawa rakit pohon pisang tersebut di sungai kecil yang dekat dengan lokasi.
Biasanya, kami membuat lomba siapa yang cepat sampai tujuan menjadi pemenang. Permainan ini sangat digemari oleh remaja laki-laki karena dibutuhkan ketangkasan dan kemampuan selama bermain. Ujung aja, Pe. Sini. Ah. Tak hanya yang tinggal di pedesaan, bagi anak-anak yang tinggal di pesisir pantai, kami bermain selaut. Sini. Ah. Lagi temen selaut aja. Sejenis permainan catur sederhana yang di dalamnya ada garis-garis permainan yang dinamakan laut. Salah satu permainan rakyat daerah Bengkulu ini dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sejak dahulu, permainan ini bisa dimainkan oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Selanjutnya, pemain membuat denah permainan dengan ukuran panjang dan lebar 20 x 20 cm. Lalu menyiapkan biji buah sebagai media untuk menghindari lawan di dalam denah permainan. Permainan ini biasanya hanya dilakukan oleh 2 orang, karena semakin banyak pemain, maka akan semakin sulit garis permainan yang akan dibuat. Permainan dikatakan selesai jika ada pemain yang berhasil tidak keluar dari garis permainan dan melewati garis laut yang ditentukan. Mau menang. Tidak hanya bermain, pada hari tertentu kami menghabiskan waktu untuk belajar mengaji. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء صدق الله العظيم. Ya baiklah anak-anak, untuk hari ini pengajian kita cukup ya. Jangan lupa di rumah masih tetap harus dimurojaah, biar nggak lupa. Oke, nanti dilanjutkan kita sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah di sini ya. Umi, sambil nunggu maghrib, boleh nggak kami main dulu? Oh mau main dulu, oke boleh, tapi jangan jauh-jauh ya. Nah, begitu dengar suara azan, langsung berkumpul kembali ke musola. Ya, Umi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, main apa
Po kita yo, main ayam-ayam lah dak. Biasanya ini menjadi momen kumpul kami untuk bermain bersama. Lah satu lagi. Nah, kasih lah. Sembari menunggu azan maghrib tiba, biasanya ayam-ayam menjadi permainan pilihan kami. Permainan ini dinamakan ayam-ayam karena permainan ini menirukan suara seperti ayam jantan. Tidak membutuhkan perlengkapan yang rumit. Permainan ini hanya menggunakan kain sarung yang kami kenakan. Sarung ini digunakan sebagai tempat ayam-ayam atau para pemain untuk bersembunyi agar tidak terlihat oleh kelompok lawan. Cara bermainnya adalah para pemain berkumpul dan membagi kelompok dengan melakukan sweep. Setelah ketua kelompok A dan kelompok B terpilih, diteruskan oleh pemain lainnya hingga pemain telah terbagi rata. Setelah seleksi kelompok, semua pemain harus hafal anggota kelompoknya dan anggota kelompok lawan. Para pemain mulai menentukan wilayah bermain. Ketua kelompok langsung memulai pertandingan. Biarlah, coba yang itu. Coba. Ketua kelompok memilih siapa anggota yang menjadi pemainnya. Ketua kelompok A membentangkan kain sarungnya dan berjalan ke samping, diikuti oleh anggota yang berjalan jongkok menuju batas wilayah yang ditentukan. Selanjutnya kelompok A memohon kepada B agar ayam-ayam berkokok. Setelah mendengar ayam berkokok, A akan menebak siapa nama yang berkokok di balik sarung kelompok B. Jika tebakan kelompok A benar, maka ayam-ayam B ditahan di wilayah tawanan kelompok A. Begitu juga sebaliknya dengan kelompok B. Selama permainan, kami diiringi riuh dari anak-anak perempuan yang ikut berteriak ketika pemain benar atau salah dalam menebak. Begitulah alur permainan ayam-ayam. Jika salah satu pemain membuat peraturan tukar-menukar tawanan saat anggota kelompok habis selama permainan. Kawan-kawan, sudah yuk kita pai musola lagi lah, karena azan. Kami belajar secara tidak langsung. Kami terlatih untuk mengingat, belajar bekerja sama dengan sesama, dan melatih jiwa besar untuk menerima kekalahan. Besok kita main lagi ya. Oke. Hidup dan tinggal di pedesaan membuat kami bisa bereksplorasi tanpa batas. Banyak kerajinan lokal dan kegiatan tradisional yang tak kalah menarik. Permainan yang berasal dari bambu selalu menjadi bagian dari tradisi. Di sini kami menyebutnya ingkau, yang dalam bahasa Indonesia berarti sepatu bambu. Dimainkan pada malam hari. Dahulunya, permainan ini bermotif menakutkan atau main hantu-hantuan oleh penduduk sekitar. Menurut tetua desa,
Permainan ini lahir dari kejadian orang ajaib atau dalam pengertian masyarakat berasal dari harimau jadi-jadian. Sehingga ingkau dilakukan agar harimau jadi-jadian ini tidak masuk ke pemukiman warga. Sebelum bermain ingkau, para pemain sedari pagi mulai mempersiapkan perlengkapan permainan. Para pemain biasanya berkeliling mencari pohon bambu yang ada di sekitar. Setelah menemukan bambu yang kokoh, selanjutnya 2 potong bambu dibersihkan terlebih dahulu dan dilubangi pada bagian ujungnya. Bagian yang telah terbuka akan dimasukkan potongan bambu atau kayu yang sesuai dengan ukuran lubang. Kayu tersebut sebagai tempat berpijak saat bermain nanti. Malam kembali menyapa. Anak-anak bersiap bersorak riang. Sebelum berjalan di atas tapak bambu, para pemain biasanya sudah menyiapkan batok kelapa yang telah diberi sumbu dan minyak tanah. Selanjutnya diselipkan pada bagian yang bolong pada bambu. Ini berguna sebagai penerang bagi para pemain ingkau agar bisa melihat jalan ke depannya. Setelah para pemain berkumpul, pemain mulai berdiri di atas tapak yang dipasang pada batang bambu. Pemain memegang batang bambu di hadapannya sebagai tuas atau penggerak untuk berjalan. Selama permainan, pemain harus terampil dalam menjaga keseimbangan badan. Jika tidak, pemain bisa terjatuh dari atas bambu. Memainkan beragam permainan sederhana, memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada, mampu memberikan kebahagiaan kepada sesama. Kami belajar bahwa permainan masa kecil mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan semakin terhubung dengan penduduk sekitar. Dari generasi ke generasi, permainan tradisional adalah bagian dari identitas bangsa.